Sahabat Suara Sidoarjo, saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Joko Prayitno, Promkes Dinas Kesehatan Sidoarjo. Ya, seperti yang sudah saya informasikan tadi bahwa interval dari jam 10 sampai 11 kita nanti akan mendapat wawasan baru mengenai informasi seputar kesehatan. Ya, dengan tema kenapa saat ini harus 6M. Sudah beberapa kali kita sonding ya, kenapa saat ini harus 6M. Tapi mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, dulu kan tahunnya 3M, sekarang jadi 6M, jangan-jangan nanti jadi 9M. Beranak terus ini M-nya ya. Oke, seperti apa penjelasan dari Bapak Joko Prayitno? Kita sapa. Halo, selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi. Iya. Selamat pagi seluruh pendengar Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya Pak Joko? Alhamdulillah hari ini sehat dan semoga selalu diberikan kelancaran untuk menjalankan aktivitas. Oke, tentunya sahabat-sahabat dari Dinas Kesehatan ini selalu menyuarakan jaga kesehatan, Siap. jaga kesehatan seperti itu ya. Memang tugas Pak, ya? kita memang harus difokuskan untuk itu sepertinya. Baik, Pak. Sebelum kita breakdown mengenai 6M, ini kan pandemi COVID sudah berjalan 2 tahun ya, lebih malah. 2 tahun, ya. Kemudian sekarang malah kita dapatkan berita-beritanya semakin mengkhawatirkan sebenarnya ya Pak ya, dengan diberlakukan PPKM darurat dan sebagainya. Mungkin secara global saja apa yang bisa Bapak sampaikan terkait hal ini? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa dulu kepada seluruh pendengar Suara Sidoarjo yang lagi sakit, mohon segera untuk fit lagi. Semoga kita doakan untuk bisa beraktivitas kembali. Bagi yang sehat untuk tetap bisa menjaga kesehatannya serta meningkatkan kesehatannya itu sendiri. Karena untuk sehat itu sendiri bukan hanya sehat secara fisik, tapi banyak hal baik mental, spiritual maupun ekonomi untuk saat ini. Perlu kami garis bawahi mengenai 6M ini merupakan salah satu upaya. Sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu sekarang sedang melakukan 3 upaya, triangle. Itu yang pertama adalah 3T. 3T itu sendiri adalah testing, tracing, dan treatment. Di mana pada awalnya itu dilakukan pengetesan melalui rapid dan PCR. Kemudian setelah nanti ada yang ternyata positif, dilakukan tracing, baik itu langsung ke rumah yang positif ataupun bisa langsung ke puskesmas untuk saat ini. Dan yang ketiga adalah treatment. Apakah treatment yang diberikan itu hanya untuk pasien OTG ataupun pasien yang harus dibawa ke rumah sakit dan bergejala seperti itu. Dan juga yang kedua dari tujuannya itu adalah vaksinasi yang saat ini lagi gencar-gencarnya. Saat ini masyarakat juga sangat antusias baik di puskesmas, rumah sakit maupun di lapangan seperti yang sudah kita laksanakan. Dari banyak elemen juga yang membantu kita, baik itu dari kepolisian, TNI maupun dari mahasiswa kesehatan pada saat ini, dan kemarin sudah dilaksanakan juga di Arnahut. Itu juga bekerja sama dengan mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dan yang ketiga itu adalah 6M itu sendiri. Mungkin menjadi pertanyaan dan menjadi pertimbangan juga bagi masyarakat. Dulu pas awal-awal COVID hanya ada 3M. Selanjutnya setelah itu ada 5M. Sekarang ada 6M. Oke. Sebenarnya sama-sama kita ketahui bahwasanya COVID ini adalah penyakit baru. Penyakit baru yang kita sendiri sampai saat ini masih dalam penelitian. Dalam penelitian, tidak ada yang pasti dalam wabah ini, tidak yang pasti. Vaksin yang digunakan itu belum pasti juga, obat yang digunakan itu belum pasti juga bisa menyembuhkan seperti itu. Jadi semua yang kita lakukan ini adalah penelitian jangka panjang dan bersifat universal. Kita mendapatkan informasi kemarin heboh-heboh ivermectin, informasi dari India seperti itu, masyarakat menggunakan ivermectin seperti itu. Masuk ke Indonesia, masyarakat kita dengan berbagai pro kontra menerima hal tersebut, itu juga menjadi penelitian. Pada saat ini mungkin di beberapa negara seperti kemarin kita menonton ada Euro, ada Copa America, dan kemarin di Australia
ada namanya konser besar-besaran, ribuan orang tanpa masker seperti itu. Sebenarnya yang dilakukan itu adalah penelitian. Penelitian. Mungkin kalau misalkan pendengar semua bisa membaca lebih detail apa yang dilakukan oleh pihak luar, mungkin itu bisa menjadi tambahan pemikiran juga atau tambahan wawasan juga. Nah, jadi yang 6M-nya itu sendiri berawal dari 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Kemudian ditambah 2M lagi, yaitu mengurangi mobilitas dan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Selanjutnya ada 1M lagi yang paling penting saat ini, yaitu adalah menghindari makan bersama. Makanya pada saat PPKM darurat ini dilarang untuk makan di tempat. Jadi restoran-restoran tetap buka, tapi dia sistemnya take away, bukan dine in seperti itu. Mungkin itu. Oke, jadi ketambahan 1M ini berarti ini ya, M-nya menghindari makan bersama di tempat. Iya. Nah, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini kan mohon maaf nih ya, pada prakteknya ternyata masih ada loh yang makan bersama, mungkin menyasar pada warung-warung kecil ya kan, warung-warung yang ada di pinggir-pinggir jalan yang kecil-kecil atau apa, itu masih ada loh Pak yang tetap makan bersama. Nah, ini menyikapi hal ini bagaimana? Apakah memang imbauan ini masih belum sampai pada mereka, atau mereka yang tahu tapi tetap nekat, atau bagaimana nih? Ya. Mungkin kalau misalkan kita lihat ya dari banyak masyarakat kita itu sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu ketika mereka makan di tempat mereka harus melepas masker. Apakah mereka hanya diam saja pas makan? Kebiasaan orang kita kalau udah makan biasanya bercengkrama seperti itu. Makanya tidak bisa dihindari juga air liur ataupun dari mulut kita, apapun yang keluar dari mulut kita bisa berdampak ke orang lain, lawan bicara kita seperti itu. Jadi mungkin dari Dinas Kesehatan ini sifatnya menganjurkan kepada masyarakat untuk kalau bisa makan di luarnya ditahan dulu seperti itu, makan di luarnya. Mungkin kalau untuk makan bersama di rumah kita tidak pernah menghalangi ya, seperti karena kita sendiri tahu di rumah kita siapa sih yang orangnya komorbid, siapa sih yang punya batuk, siapa sih yang panas, kita bisa cek sendiri, kita bisa tahu sendiri karena interaksinya lebih banyak jamnya. Tapi kalau di luar kita tahu siapa gitu loh. Kita tidak pernah tahu apakah orang ini lagi positif, apakah orang ini lagi membawa penyakit, apakah orang ini baik-baik saja, kita tidak pernah ada yang tahu. Ketika kita lengah membuka masker, disitulah terjadi penyebaran tersebut. Oke, jadi sebenarnya kenapa kita disarankan untuk menghindari makan di tempat? Karena pada saat makan di tempat bersama-sama itu kan pasti maskernya dilepas. Pasti tidak mungkin kan pakai masker. Nah itu ternyata sangat mudah virus ini memapar orang-orang yang membuka masker itu gitu ya Pak ya. Kenapa menghindari makan di tempat itu sekarang justru dianjurkan agar tidak dilakukan begitu, harus take away, bawa pulang ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang warung makan yang saat ini mungkin Anda pernah mencoba, itu makan di tempat, tapi sebenarnya sudah tahu ya. Sebenarnya. Berarti harus disanksi dong. Kalau misalkan untuk urusan sanksi Dinas Kesehatan tidak punya itu ya kebijakan ya untuk itu ya. Tapi mungkin dari masyarakat juga, mungkin seperti ojek online ataupun orang-orang yang tetap harus keluar di masa PPKM ini. Tidak mungkin kan kalau ojek online-nya tidak ada, nanti yang untuk take away siapa gitu. Tidak mungkin kan masyarakatnya sendiri keluar itu. Sementara kita sudah masuk ke era yang digital semua gitu. Mungkin untuk masyarakat yang masih ada di luar, yang bekerja di luar dan yang masih membutuhkan tempat-tempat untuk istirahat seperti ojek online, di warkop ataupun di kafe-kafe seperti itu, kita menyarankan untuk selalu membawa hand sanitizer. Jadi sebelum duduk itu harus dibersihkan dulu tempatnya, pastikan kita itu berjarak seperti itu. Pastikan kita berjarak dan pastikan ketika membuka masker
harus benar-benar bersih seperti itu. Jadi mungkin dari masyarakat sendiri masih banyak yang belum tahu sih gimana sih cara membuka masker seperti itu. Kadang kita makan maskernya turunin ke bawah ke dagu seperti itu. Padahal sebenarnya kalau untuk makan maskernya sebenarnya harus benar-benar dibuka. Oh iya, maskernya harus dibuka. Dibuka itu atau dilepas ya Pak? Ya dilepas. Bagian dalamnya itu dilipat. Bagian dalamnya yang kita dekatkan ke mulut dan hidung itu dilipat bagian dalamnya. Kemudian kita masukkan ke saku atau dilapisi dulu dengan tisu seperti itu, agar tidak terjadi kontaminasi. Kalau di bagian luarnya kalau misalkan kena kan tidak ada masalah seperti itu, karena memang berpapasan langsung dengan udara sekitar seperti itu. Oke, dan jangan lupa pakai maskernya jangan terbalik. Yang betul. Tadi di luar taruh dalam. Seperti itu. Siapa tahu Pak, kita lupa ya kan? Iya kan? Jadi memang harus sangat diperhatikan sekali. Kalau menurut Pak Joko tadi memang dilipat ya. Selama ini kita nggak pernah ya Pak ya berpikir semacam itu ya. Pokoknya taruh gitu aja. Ternyata harus dilipat karena biar tidak terkontaminasi dengan yang ada di luar gitu ya. Nah, saya ingin tahu nih Pak, mungkin ada imbauan dari Dinas Kesehatan ini bagi rumah-rumah makan yang sekiranya mungkin ada orang yang memanfaatkan, masih ada saja yang makan di tempat begitu, apa sih yang mau disampaikan gitu? Ya mungkin kita dari Dinas Kesehatan menghimbau ya agar apa yang disampaikan pemerintah benar-benar terlaksana seperti itu. Jangan sampai nanti kita mengharapkan ekonominya membaik, tempat makan kita malah digerebek Satpol PP. Malah ekonominya makin memburuk seperti itu. Saya tidak menghalangi juga, namanya sekarang kita sama-sama sulit, sama-sama membutuhkan pemasukan yang besar untuk kehidupan kita di saat-saat ekonomi kita lagi anjlok-anjloknya seperti ini. Jadi saya harapkan untuk tetap dijaga seperti itu, tetap dijaga protokol kesehatannya. Ketika memang masih bisa di sana untuk makan bersama, tolong diberikan jarak yang benar-benar lawan bicaranya bisa aman gitu. Ketika kita aman, orang lain juga aman seperti itu. Jadi yang perlu diamankan itu adalah diri kita sendiri dulu. Kalau di tempat luar seperti itu. Oke, baik. Pak Joko, tadi kan sudah disebutkan bahwa sesuai dengan temanya, yaitu kenapa saat ini harus 6M dan 3M-nya sudah sering kita informasikan ya kan. Kemudian 4M, 5M-nya, dan ini yang baru yaitu 6M yang kelima itu menghindari makan di tempat. Nah, mungkin kalau sudah ada kata menghindari makan di tempat, pasti kita berusaha untuk tidak makan di situ. Tapi kalau misalnya kita terpaksa sekali kita harus take away, ada nggak etika atau aturan-aturan take away yang sehat itu kayak apa sih? Iya, siap. Mungkin itu juga disampaikan oleh kementerian ya. Mungkin ada beberapa pihak ataupun beberapa orang yang tidak bisa menghindari itu gitu. Misalkan tempat kerjanya jauh, tidak ada tempat makan lain, cuman ada kantin satu-satunya seperti itu. Mungkin tidak ada pilihan lain seperti itu. Misalkan kita harus makan sendiri seperti itu. Jadi ketika kita tidak punya pilihan, maksimalkan protokol kesehatan kita terlaksana. Jangan sampai ketika makan bersama lepas masker, bercanda seperti itu, lepas semua. Ya siapa tahu dari salah satu teman kita bisa memberikan virusnya kepada kita. Kita tidak pernah tahu siapa yang terkena soalnya saat ini. Terus selanjutnya pastikan kita tidak makan lebih dari 30 menit dan juga hindari untuk bercengkrama dengan lawan bicara kita, hindari untuk bercengkrama, dan juga saat pelayannya datang atau waitersnya datang ataupun ada petugas yang datang ke tempat kita, pasang dulu maskernya sebelum kita berbicara seperti itu. Mungkin itu hal-hal yang harus kita lakukan seperti itu. Ketika kita tidak mampu, kita harus memperketat prokes kita. Iya, berarti kita harus preventif dengan diri kita dulu. Iya. Karena ketika kita sehat, kita akan membawa kesehatan itu ke rumah kita. Tapi kalau kita membawa penyakit dari luar, yang menjadi korban adalah orang-orang tercinta kita. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Baik Pak Joko, nanti kita lanjutkan kembali untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya ya.
atau mungkin ingin memberikan tanggapan atau apa saja ya, yang mau cerita-cerita juga boleh gitu ya. Mungkin ada juga yang mungkin saat ini sedang isoman ya, nggak apa-apa cerita-cerita aja, mungkin kenanya gimana dulu, terpapar COVID-19 seperti apa. Kemudian kalau ada yang sekarang jadi penyintas ya, ini juga bisa bergabung cerita-cerita. Kita juga pengen dengar loh pengalaman-pengalaman dari mereka. Betul. Ya kan Pak ya. Baik, tetap di Suara Sidoarjo Anda bisa interaktif di 0318961514 atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811309109 atau pertanyaan juga bisa disampaikan melalui media sosial kami ya, di Facebook bisa, Instagram bisa, atau YouTube juga bisa, karena siaran kami ini disiarkan secara live melalui broadcast official website kami www.suarasidoarjo.net, juga melalui YouTube Suara Sidoarjo Live. Tetap di Suara Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB, begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan.
Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19, jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja, nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi, gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kantor kakek nenek vaksinasi COVID-19 cek. Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3. Tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede sudah punya NPWP. Tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. saat sakit kepala menyerang aktivitasmu, saat nyeri sendi mengganggu program dietmu, saat konsentrasimu sudah mulai hilang, jam tidurmu pun berkurang. Sudah waktunya beralih ke e-filing. E-filing, obat lapor anti pegal, cocok untuk lapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. Rokok opo gitu, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, Bea Cukai Sidoarjo dalam memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, ini menghadirkan Kite EKM ya. Nah, syarat untuk menerima fasilitas Kite EKM ini yaitu memiliki nomor induk usaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Pengajuan perizinan usaha dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Untuk fasilitas yang bisa kita dapat dari Kite EKM ini, yakni pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Sementara untuk manfaat yang bisa kita dapatkan dari Kite EKM ini, yaitu prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar,
serta meningkatkan daya saing. Info lengkap Anda bisa hubungi 1500225. Sekali lagi 1500225 atau Facebook, Twitter, dan juga Instagram Bea Cukai RI. Serta bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, kita lanjutkan kembali obrolan kita pada siang hari ini bersama dengan Bapak Joko Prayitno, Promkes Dinas Kesehatan Sidoarjo. Kita masih menyoal tentang kenapa saat ini harus 6M. Baik, sebelum kita ke beberapa pertanyaan, Pak Joko, saya ingin tahu nih, sebenarnya sudah ada nggak mungkin penelitian atau catatan gitu ya, seberapa efektif sih sebenarnya penyosialisasian 6M ini dalam membantu mengurangi tingkat penyebaran COVID-19 gitu. Apakah sudah memang ada datanya atau memang ini hanya sekedar imbauan saja atau bagaimana? Ya, mungkin perlu kita sampaikan juga mengenai data-data tersebut. Untuk sosialisasi yang dilakukan mungkin bukan dari Dinas Kesehatan saja gitu. Dari semua pelayanan masyarakat itu semuanya pasti memberikan info yang sama gitu. Iya. Cuman info ini terus berlanjut, terus dikaji, terus diperbarui sehingga terjadilah 6M. Mungkin sampai saat ini belum ada penelitian yang menunjukkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap 6M setelah dilakukan sosialisasi ini. Cuman kita mengusahakan masyarakat untuk tetap melaksanakannya karena 90% pencegahan penyebaran virus COVID itu adalah dengan melaksanakan protokol kesehatan. 90% seperti itu. 10%-nya apa Pak kalau boleh tahu? Iya, jadi mungkin 10%-nya itu masih bisa terdapat kejadian penyebaran walaupun kita sudah melaksanakannya seperti itu. Karena penggunaan masker itu sendiri itu tidak bisa 100%. Iya. Masker yang kita gunakan apalagi saat sekarang dari kementerian juga menyampaikan harus double masker seperti itu. Tapi dari saya sendiri menyampaikan bahwasanya yang paling penting itu adalah memakai masker yang benar dulu. Tidak usah masker double dulu, pakai masker yang menutupi mulut dan hidung serta dagu, yang pastinya seperti itu. Maskernya jangan asal-asal dibuka, apalagi di tempat umum atau keramaian seperti itu. Oke. Dan perlu kami tekankan lagi, sekali lagi bahwasanya pelaksanaan protokol kesehatan itu 90% bisa mengatasi penyebaran virus COVID seperti itu. Oke, baik ya. Jadi ini sebenarnya bukan tugas dari Dinas Kesehatan saja, tapi juga semua instansi yang saat ini memang berkompeten dalam bidang menyuarakan agar kita bisa hidup sehat, ya memang harus kita sosialisasikan tentang 6M ini begitu ya Pak Joko ya. Baik, ini ada 3 pertanyaan yang bisa langsung Bapak respon ini ya. Dari Indana yang ada di Semambung nih. Indana ini pernah take away di rumah makan. Nah, pas cuci tangan di depan rumah makan itu ternyata yang dipakai itu sabun batangan. Nah, itu apakah menggunakan sabun batangan ini rawan tertular atau higienis lah atau ya inilah bagus lah kayak gitu, bisa menangkal nggak kayak gitu-gitu ya Pak ya. Kemudian soalnya kalau biasanya kan ada sabun khusus untuk cuci itu ya Pak ya. Kemudian dari Twitter ini ada 2 @Iaudin. Nah ini tentang masker yang dimodifikasi. Ya, jadi apakah efektif untuk bisa mencegah penularan COVID kalau misalnya kita memodifikasi masker, yakni ada katup makannya. Jadi ada katup makan itu biasanya memang maskernya itu bisa dibuka gitu loh Pak saat makan gitu ya. Kayak gitu saya belum pernah sih, cuman mungkin membayangkan saja ya. Kemudian ini yang terakhir ada @caringbelas.
Bapak atau Ibu ini itu antri di sebuah mall atau pertokoan menanyakan jarak yang benar itu sebenarnya 1,5 meter atau 2 meter antar konsumen. Kan biasanya harus antri dulu, tapi biasanya pertokoan itu kan sudah ada garis yang betul. Cuman kita tidak pernah mengukur ya Pak ya, berapa meter. Monggo silakan Pak. Oke, terima kasih atas atensinya. Pertama saya akan mencoba menanggapi pertanyaan mengenai tempat makan yang menyediakan sabun batang ya, seperti itu. Dari awal sejak terjadinya pandemi COVID, tidak ada satupun yang menyampaikan bahwasanya menggunakan sabun batang seperti itu. Kita dianjurkan untuk menggunakan sabun cair. Tapi banyak loh Pak. Iya, saya temukan itu sebelum ada penerapan PPKM darurat, itu sabun batang-batang di resto-resto makan yang ada di pojok-pojok wilayah-wilayah pegunungan atau mana itu sabun batang. Ya mungkin susah ya untuk mencari sabun cair karena kan mereka jauh dari perkotaan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misalkan dari kementeriannya itu sendiri menyarankan untuk menggunakan sabun cair. Mengapa sabun cair? Karena dia habis dipakai langsung habis seperti itu. Iya. Dipakai jadi keluar dipegang langsung orang. Habis dipegang orang seperti itu. Kemudian kalau misalkan sabun batang itu kan setelah dipakai orangnya meletakkan sabun di tempatnya, kemudian baru cuci tangan. Kita tidak pernah tahu kan itu apakah sabunnya bisa menempelkan atau seperti apa, kita tidak tahu. Makanya dari dulu informasi yang disampaikan dari pusat adalah menggunakan sabun cair. Jadi himbauan juga mungkin untuk semua pelayan pemberi makanan gitu dan juga penjual untuk menggunakan sabun cair seperti itu. Kalaupun memang harganya sabun cair di sini lebih mahal daripada sabun batang, mungkin seperti itu, ada faktor itunya, boleh kok menggunakan sabun cuci piring yang harganya lebih murah dibandingkan dengan sabun batang seperti itu. Dan mungkin ukurannya lebih besar seperti itu dengan harga yang lebih murah seperti itu karena bisa digunakan. Itu sabun cuci piring tapi bentuknya cair ya, yang cair ya. Yang cair. Oke, baik. Itu juga tingkat konsentratnya tinggi, jadi dikit aja udah ini ya. Iya, betul. Gitu. Seperti itu. Baik. Jadi untuk siapa tadi, Indana ini disarankan agar tidak menggunakan sabun batangan tapi cair saja ya. Dan untuk konsumennya yang untuk datang ke restoran ataupun yang take away seperti itu, kami selalu menginformasikan untuk selalu membawa hand sanitizer kemana saja seperti itu. Sekarang kan kalau misalkan masuk mall kan wajib hand sanitizer atau cuci tangan dulu. Sebenarnya hal tersebut juga harus diterapkan di semua tempat makan seperti itu. Jadi yang masuk ke sana benar-benar udah steril tangannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu atau Mbak Indana yang ada semabung, semoga jelas ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang modifikasi masker yang ada penutup makanya tadi. Siap, mungkin saya sendiri juga pernah melihat beberapa modifikasi masker seperti itu. Tapi kalau misalkan kita logikakan seperti itu, makan dengan maskernya bisa membuka seperti itu, apakah yakin maskernya tidak terkena makanan? Seperti itu. Apakah mulutnya nanti tidak dilap? Seperti itu. Jadi kan kalau misalkan kita makan bagian bibir kita ini masih terkena kuah ataupun cabenya ataupun semacam makanannya yang masih ada di bagian bibir seperti itu. Ketika kita pakai masker seperti itu, otomatis maskernya kena makanan kan seperti itu. Itu malah akan membuat bau di dalam masker kita menjadi tidak nyaman seperti itu. Jadi kalau misalkan saya sarankan lebih baik kita pakai masker yang sudah umum aja gitu, sudah umum, sudah bisa digunakan, harganya lebih murah seperti itu. Mungkin kayak seperti masker bedah ataupun masker kain yang 3 lapis seperti itu. Nanti pas makan tetap dibuka, bagian dalamnya harus ditutup atau dilipat seperti itu. Jadi saya sendiri tidak menyarankan untuk menggunakan masker modifikasi seperti itu karena virus COVID-nya tidak ada, penyakit baru nanti datang gitu loh, seperti itu. Terutama penyakit untuk bagian hidung nanti bau
bau mulut bercampur bau makanan dan langsung masuk ke hidung di dalam satu tempat seperti itu. Itu akan membuat kita tidak nyaman mungkin. Iya, baik, oke. Yang mau modifikasi masker harus dipikir-pikir lagi ya. Iya. Oke, ternyata banyak sisi minusnya juga, ya kan. Kemudian yang ada jaring blast ini terkait jarak antrian. Iya. Yang ada di mall tadi sebenarnya 1,5 atau 2 meter sih sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau untuk terjadinya air liur kita itu paling jauh berjarak 0,9 meter. 0,9 meter. Iya. Berarti belum sampai 1 meter belum ya, Pak, sampai ya? 1 meter. Belum sampai 1 meter. Tapi ketika kita ngomong dengan volume yang keras, itu bisa berjarak lagi gitu. Iya, dengan omongan kita yang biasa, dengan nada biasa itu 0,9 meter. Makanya ada yang menyarankan 1, ada yang menyarankan 1,5, ada yang menyarankan 2. Kalau dari Kementerian Kesehatan selalu menyarankan 2 karena itu adalah jarak teraman gitu. Iya. Tapi kita tidak bisa membatasi hal tersebut, tidak bisa kita jadikan sekaku itu kalau misalkan kita berbicara tentang pusat perbelanjaan. Apalagi misalkan di satu tempat penjualan di tempat penjualan seperti itu, kita kasih jarak 2 meter, harus berapa panjang antrinya seperti betul. itu. Harus berapa panjang antrian. Makanya biasanya kalau misalkan ada di tempat-tempat keramaian seperti itu, biasanya hanya 1 meter. Biasanya hanya tapi perlu kita tekankan, jangan sampai teledor ketika kita diberikan kemudahan seperti itu. Jangan sampai teledor ketika kita diberikan jarak yang lebih dekat. Jangan sampai nanti antara yang di depan sama yang di belakang malah hadap-hadapan, malah saling berbicara. Ya, kita tidak tahu di situ apakah ada orang yang positif, apakah ada orang yang lagi isman juga. Kita tidak pernah tahu seperti itu. Karena saat ini yang bisa menjaga diri kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Ketika diri kita sendiri sudah bisa dijaga, insya Allah kita juga bisa menjaga keluarga kita. Oke, baik. Jangan sampai ada klaster keluarga ya, Pak ya. Siap, ya karena kan? di Sidoarjo sendiri sekarang klaster keluarga dan klaster ASN itu luar biasa sekarang. Peningkatannya luar biasa. Karena banyak pekerja ataupun ASN yang datang ke rumah sudah membawa bibit-bibit seperti itu. Sampai di rumah banyak yang anak bayi, banyak yang balita, banyak juga orang tua lansia yang punya komorbid. Lah, disitulah terjadi. Jadi satu keluarga itu pindah-pindah sampai ujung-ujungnya ada yang meninggal semua satu keluarga, ada yang juga semua lagi dirawat di rumah sakit satu keluarga seperti itu, satu ruangan seperti itu. Jadi kita harapkan dengan PPKM darurat ini, pembatasan-pembatasan yang dilakukan bukannya kita berniat untuk membatasi ekonomi, yang melaksanakan jualan, yang melaksanakan perdagangan tetap laksanakan, tapi tetap harus dengan protokol kesehatan 6M seperti itu. Oke, Pak Joko, ada satu lagi nih pertanyaan dari Dori yang ada di Tarik ya. Ini menyoal tentang kerumunan. Ya. Jadi kalau dilihat jika kita melihat ada kerumunan, misalnya dalam transaksi di sebuah pasar, ini kan terlihat ada pedagang dan pembeli ya. Tapi seringkali yang ditertibkan malah penjualnya, padahal bisa jadi pembelinya itu yang justru membawa virus misalnya. Nah, ini mungkin bisa kalau menurut pandangan dari Pak Joko sendiri bagaimana ini Pak? Kerumunan tentang di pasar-pasar dan sebagainya gitu. Oke, terima kasih dari Pak Dori. Mungkin untuk pasar ini mulai dari awal pandemi sampai akhir 2020 kemarin saya sendiri terlibat langsung untuk permasalahan pasar ini. Memang di situ begitu banyak masyarakat, begitu banyak orang dengan pola pikir yang saling berbeda. Jadi yang perlu kita tekankan sendiri adalah pasar itu adalah miliknya desa. Itu sendiri. Pasar adalah miliknya desa. Desa itu punya satgas desa. Makanya sekarang dari Dinas Kesehatan itu adalah penguatan satgas desa. Makanya PPKM Mikro pun adalah di desa.
Karena yang punya wilayah adalah desa, yang tahu tetangganya adalah di desa, seperti itu. Tidak bisa langsung kabupaten ujuk-ujuk dapat data, seperti itu tidak bisa. Kita harus langsung ke desa. Jadi kita harapkan kepada Satgas desanya, mungkin di beberapa pasar sudah bagus Satgas desanya, di mana dibuatkan pintu masuk dan pintu keluar. Di situ ada penjagaannya, yang tidak pakai masker, yang tidak cuci tangan dulu tidak boleh masuk pasar, seperti itu. Jadi ada orang yang mengingatkan, dan ada juga masyarakat yang dengan senantiasa selalu menjaga protokol kesehatan tersebut. Turun dari motornya diparkirkan, dia cuci tangan dahulu, maskernya dipastikan untuk menutupi mulut dan hidung dengan benar, baru dia masuk ke pasar, seperti itu. Dan juga dipastikan juga kepada masyarakat kita, di pasar itu mungkin tidak terelakkan untuk saling bergesekan, seperti itu. Saling bergesekan. Diharapkan nanti setelah sampai di rumah, mungkin ibu-ibu di sini yang dari pasar bisa masak dulu. Setelah masak itu diharapkan untuk mandi, seperti itu. Makanya untuk selalu menjaga kebersihan diri, seperti itu. Iya, intinya kalau biasanya mungkin sebelum pandemi kebiasaan-kebiasaan kita yang bisa dikatakan tidak terlalu care atau aware terhadap kesehatan, saat ini sudah lebih ditingkatkan lagi. Betul. Gitu ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung tadi, yang ada 4 ya tadi. Nah ini saya kembali ke Pak Joko selepas dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebenarnya nih Pak ya, saya ingin tahu, ini kan PPKM darurat pasti berbeda dong ketika kita ada dulu PSBB apa-apa dan sebagainya gitu kan. Ini darurat, kesannya itu lebih ketat lagi kan. Ya kan. Nah, yang harus lebih kita tingkatkan atau intensifkan ya, itu saat PPKM darurat ini sebenarnya apa yang harus kita mungkin fokus lebih ini dulu deh ya, kayak gitu. Apa lebih ini atau mungkin semuanya atau gimana? Ya. Mungkin di masa PPKM darurat ini yang pertama sekali yang harus kita laksanakan adalah vaksinasi ya. Karena di saat ini lagi gencar-gencarnya vaksinasi di Kabupaten Sidoarjo. Bagi yang belum mendaftar, silakan daftarkan diri Anda ke puskesmas ataupun langsung ke desa. Karena sekarang kita menyasarnya langsung ke kecamatan-kecamatan. Jadi seperti beberapa hal yang dilakukan di GOR ataupun di Rahanut kemarin itu ribuan. Yang untuk itu. Jadi ketika kita diberikan jadwal luang, sekarang yang bekerja bisa di rumah dulu dengan WFH-nya, diharapkan untuk bisa juga melaksanakan vaksinasi, seperti itu. Dan juga ketika kita di luar, tetap terapkan 6M ini. Karena kunci utamanya itu adalah di 6M ini. Karena vaksinasi tidak akan bisa berjalan bagus kalau misalkan orangnya sendiri tidak menerapkan protokol kesehatan. Percuma ketika kita sudah divaksinasi mungkin 100 kali pun tidak akan ada gunanya ketika mulut dan hidung kita masih terbuka untuk virus itu. Karena salurannya masuknya itu adalah mulut dan hidung. Makanya itu perlu kita tingkatkan seperti itu. Dan juga kita berharap kepada penjual, kepada pun masyarakat yang terkena imbas dari kebijakan ini, mohon untuk bersabar karena semua kebijakan yang dilakukan adalah untuk khalayak hidup orang umum, khalayak hidup masyarakat banyak, bukan satu orang, bukan satu pribadi. Jadi ketika virus ini bisa dikendalikan, insya Allah ekonomi kita juga akan bisa kembali normal seperti itu. Amin, mudah-mudahan ya Pak ya. Jadi kalau terkait dengan vaksin tadi, saya juga agak ini ya, karena kalau dengar di media-media berita-berita itu, kenapa yang sudah divaksin bahkan 2 kali masih tetap kena, ya kan? Itu mungkin dari perilaku saat ini. Karena berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dari epidemiologi dari UI, itu menyatakan orang yang sudah divaksin itu merasa sudah kebal. Ada 60, merasa yakin gitu ya Pak ya, 65% persepsi masyarakat menyatakan setelah divaksin mereka akan kebal dari virus. Seperti itu. Oke, baik. Oke, Pak Joko, mungkin sebagai yang terakhir ada closing statement apa yang bisa kita dapatkan? Silakan Pak, yang mau ingin disampaikan. Oke, yang pertama sekali yang perlu saya sampaikan bahwasanya kita ini masih dalam
tahap uji coba, tidak ada yang pasti di dalam pandemi ini, tidak ada obat yang pasti, tidak ada vaksin yang pasti, tapi yang pasti itu adalah kita menjaga diri kita sendiri dengan protokol kesehatan. Ketika kita sudah ketat melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah kita bisa terhindar dari penyebaran virus COVID. Tapi ada juga orang yang sudah melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, tetap bisa terkena seperti itu. Ya, mungkin itu sudah menjadi takdir juga. Ada juga mungkin faktor-faktor kecerobohan kita, mungkin seperti itu. Dan juga perlu kami sampaikan, tetap sabar, tetap kuat menghadapi pandemi ini. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi informasi-informasi hoaks tentang COVID. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang menyedihkan tentang COVID. Tetap laksanakan hidup apa adanya, tetap ceria, berbahagia bersama keluarga, dan juga tetap laksanakan vaksinasi. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Oke, baik. Pak Joko, terima kasih sudah berbagi informasi pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan untuk warga Sidoarjo pada khususnya ini juga menyimak apa yang sudah kita bicarakan, sehingga ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita juga secara nggak langsung bisa menekan gitu ya Pak ya, menekan penyebaran COVID-19 khususnya untuk wilayah Sidoarjo. Amin. Selamat siang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.